Shalom, selamat sore saya ucapkan buat umat-umat yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Pada saat ini kita kembali lagi mendengarkan akan ringkasan pelajaran sekolah Sabat di hari Senin tanggal 2 Mei dengan judul Pencobaan di Mesir. Sebelum kita lanjut akan pelajaran ringkasan sekolah Sabat pada saat ini, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan akan ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Biarlah juga Tuhan selalu memberkati kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami bisa mengerti akan pelajaran ini dan juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan akan pelajaran sekolah Sabat ini, agar kiranya berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran kita, judulnya sekali lagi saya katakan, Pencobaan di Mesir. Di mana Abraham pindah ke Mesir karena ada kelaparan di tanah perjanjian. Dan cerita ini juga terdapat di dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Di situ juga judul perikopnya yaitu mengenai Abram di Mesir. Namun perginya Abraham ke Mesir tanpa perintah daripada Tuhan tersebut. Godaan Mesir sering menjadi masalah bagi Israel kuno pada saat itu. Mesir dikatakan menjadi simbol manusia yang lebih percaya kepada manusia itu sendiri daripada kepada Tuhan pada saat itu. Di Mesir juga, karena air dapat dilihat setiap saat, iman pada saat itu mereka tidak perlukan. Berbeda dengan tanah yang mengalami kelaparan, karena iman sangat dibutuhkan. Abraham yang meninggalkan Kanaan berbeda dengan Abraham yang meninggalkan akan negeri Ur. Sebelumnya, Abraham digambarkan sebagai seseorang yang beriman, yang menjawab akan panggilan yang berasal daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Namun sekarang berbeda, Abraham meninggalkan Kanaan atas inisiatif ataupun kemauannya sendiri. Abraham meninggalkan negeri Ur karena kehendak Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi sekarang di negeri Kanaan justru mengandalkan akan dirinya sendiri. Manipulasi, politisi, empiris, dan tidak etis di dalam kehidupan pada saat itu. Abraham juga meminta bahwasanya Sarah istrinya untuk mengaku dirinya sebagai saudaranya, bukan yaitu suaminya ataupun pasangan di dalam kehidupannya. Dengan meminta Sarah mengaku sebagai adiknya, justru Abraham tidak lagi mengandalkan Tuhan dan meragukan penjagaan yang berasal daripada Tuhan di dalam kehidupannya pada saat itu. Abraham juga menunjukkan kurang iman dan keberanian yang amat sering dinyatakan dalam hidupnya. Seorang hamba Tuhan yang hebat kini melakukan akan kesalahan itu. Namun Tuhan tidak meninggalkan akan Abraham di dalam kehidupannya. Kita ketahui juga bahwasanya kasih karunia yang berasal daripada Tuhan itu tetap berlaku bagi Abraham dan juga tetap berlaku kepada kita pada saat ini. Walaupun di dalam kehidupan ini kita bisa jadi meninggalkan Tuhan, kita bisa jadi melakukan apa yang kita mau dalam kehidupan ini, tidak mendengarkan apa perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa kasih karunia, Abraham akan binasa, termasuk semua manusia. Jadi kita juga sebagai manusia, bukan hanya Abraham saja, bukan hanya orang-orang yang terdahulu saja, bahwasanya kita semuanya manusia, kita semuanya umat-umat Tuhan dikatakan akan binasa kalau tanpa kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Raja Firaun mendengarkan suara Tuhan yang melarangnya mengambil Sarah
sebagai istrinya. Namun Abraham justru mendengarkan suara dari dalam hatinya sendiri. Inilah yang menjadi pelajaran sekolah Sabat ataupun ringkasan pada saat ini. Yang dimana pencobaan di Mesir, dan itulah yang dihadapi oleh Abraham pada saat itu. Kita pun sebagai manusia, pencobaan yang kita alami di dalam dunia kita pada saat ini, yaitu banyak sekali yang kita lalui, banyak sekali yang akan kita hadapi. Tetapi apakah di dalam hal-hal tersebut kita malah memakai apa yang menjadi pemikiran kita, atau kita malah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing? Kiranya dengan ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini menolong kita agar di dalam setiap apapun kehidupan kita, kita selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.